Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu marilah kita tidak pernah henti-henti untuk bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, kembali kita bertemu dalam sesi bincang-bincang dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Dan kali ini saya akan mengangkat topik seri para sahabat, khususnya 4 sahabat yang utama, sesuai dengan urutan senioritas. Barangkali begitu ya, kalau kita anggap senioritas ya, karena memang sesuai dengan urutannya ya. Yang pertama-tama menjadi khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Jadi oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bincang-bincang tentang sosok seorang Abu Bakar As-Siddiq ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang sangat luar biasa. Dan marilah kita ikuti sama-sama bincang-bincang kita dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisham. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berjumpa lagi Ustadz dalam rangka berdakwah melalui dunia maya. Dan hari ini kita ingin mengangkat seri sahabat Ustadz, sahabat-sahabat Rasulullah, terutama sahabat yang 4, karena itu adalah ya sahabat yang utama lah mereka. Dan mungkin lebih afdolnya kita sesuai urutannya aja lah, karena dari segi senioritas, kemudian ketika mereka menjadi khalifah juga itu urut. Jadi kita mulai dari sahabat Abu Bakar. Nah, barangkali untuk sahabat Abu Bakar ini yang jelas beliau terkenal dengan sebutan As-Siddiq. Ya. Kita mulai dari situ, barangkali Ustadz bisa menjelaskan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abu Kuhafah. Bapaknya namanya Abu Kuhafah, seorang penyembah berhala. Ya. Diceritakan dalam sebuah kitab bahwa bapaknya itu pernah mengajak Abu Bakar atau Abdullah ini putranya ke sebuah ruangan untuk menyembah berhala. Lalu ditunjukkan itulah Tuhan-Tuhanmu. Ada namanya Awali, ada siapa lagi namanya. Lalu setelah bapaknya berlalu, dia bertanya kepada berhala itu, aku minta tolong, aku dalam keadaan lapar, berilah aku makan. Ternyata Tuhan yang dianggap Tuhan itu diam saja, tidak menjawab. Lalu aku juga tidak punya pakaian, maka beri aku pakaian. Tidak menjawab juga, akhirnya dilempar kena mukanya katanya. Dilempar pakai batu kena mukanya Tuhan juga tidak bisa menghindar. Jadi Abu Bakar itu adalah seorang yang hidup pada zaman di mana orang banyak menyembah berhala, ya termasuk bapaknya, ya bahkan mempunyai berhala. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Suatu ketika ada, ya setelah beliau masuk Islam, itu pemuka Quraisy mengutus seseorang untuk menemui Abu Bakar di tengah keramaian orang. Dia ditanya, wahai Abu Bakar, aku akan mengajak engkau pergi. Pergi kemana? Ke Lata dan Uzza, ke Tuhan kita. Siapa itu Lata? Gitu, Abu Bakar. Lata itu putri-putrinya Tuhan. Lalu ibunya siapa? Ibunya Lata itu, ya tidak bisa menjawab gitu. Jadi Abu Bakar ini orang yang rasional. Dan beliau ini lahir tahun 573, jadi hanya selisih 2 tahun setelah Rasulullah. Dan termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan as-sabiqun al-awwalun, ya, termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Dan seorang yang disebutkan kekayaannya itu besar sekali. Beliau kaya juga ya? Kurang lebih saya pernah membaca itu 40.000 dirham. Padahal dirham itu kalau 200 dirham saja sudah kena nisab zakat. 200 ini dirham saja? Dirham, ya. Ya, jadi kalau 40.000 itu berapa? Lebih dari 1 triliun. Iya. Kekayaannya itu. Itu dari usaha sendiri atau dari orang tua? Iya, dia seorang pedagang. Ya. Suatu hari dia itu pernah sampai ke Syam berdagang, lalu bermimpi di sana, lalu menemui Buhairah yang pernah Buhairah.
Lalu singkat cerita, Hurairah itu menanyakan, kamu dari mana? Siapa kamu? Abu Bakar. Kamu dari mana? Dari Mekah. Mekahnya mana? Quraisy, gitu kan? Lalu Abu Hurairah itu menyebutkan bahwa hari ini atau beberapa waktu ini Allah akan mengutus seorang Rasul. Ya, akhirnya Abu Bakar akhirnya kemudian menjumpai Rasulullah dan menjadi sahabatnya. Ya, jadi orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Adapun dari kalangan anak-anak nanti kita akan sampai kepada namanya Ali bin Abi Thalib, ya, yang selisih usianya ya kurang lebih 19 tahun dengan Rasulullah. Nah, jadi Abu Bakar ini diberi gelar As-Siddiq. Ya, jadi kisahnya itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ya, lalu ada orang-orang mendatangi Abu Bakar, ingin tahu bagaimana sikap Abu Bakar. Tahukah engkau apa yang terjadi semalam? Muhammad katanya baru pulang dari Baitul Maqdis. Dalam satu malam sudah sampai ke Mekah lagi, jadi sudah pulang pergi dari Baitul. Apakah engkau percaya? Terus kalau lebih dari itu pun aku percaya. Apa yang dikatakan lebih cepat maksudnya ya? Maksudnya lebih aneh lagi. Jadi anggap aneh, tidak masuk akal. Lebih gila lagi, misalnya atau lebih aneh, saya tetap percaya gitu. Dan akhirnya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq, orang yang selalu mempercayai apa yang terjadi pada Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau itu sangat percaya. Nah, kedekatannya bukan hanya sebagai pengganti Rasulullah setelah beliau wafat, ya, tapi betul-betul dari awal itu berjuang bersama Rasulullah. Kita mengenal kisah bagaimana Rasulullah itu berhijrah tahun 622 Masehi, ya, kalau Masehinya atau tahun pertama Hijriah itu ada dalam surah Al-Anfal ayat 30, ya. Wa idzam kurubikal ladzina kafaru liyusbituka wa yaqtuluka wa yukhrijuk, dan seterusnya itu. Jadi orang-orang kafir itu melakukan makar, atau konspirasi jahat untuk membunuh Muhammad, untuk mengusirnya atau menangkapnya dan memenjarakannya. Dan lalu kemudian Abu Bakar ditemui oleh Rasulullah dan kemudian bersepakat untuk meninggalkan Makkah. Ya, itu ada ayatnya itu, surah Al-Anfal ayat 30. Nah, kemudian Abu Bakar ini dengan Rasulullah itu tidak berdua sebenarnya, ada pemandunya. Oh gitu. Nah, jadi ada orang yang sekarang istilahnya guide ya. Orang penunjuk jalan, dan dia diberi upah gitu, untuk menunjukkan jalan, dan dia orang yang punya lisensi, punya izin masuk ke suku-suku, ke daerah-daerah yang dilalui. Itu orang ini sudah punya izin, sehingga kemudian tidak ada halangan dalam masalah itu. Nah, pertama tidak langsung menuju ke Madinah, tapi menuju ke Madinah itu di sebelah mana? Utara atau utara nah, ya. Jadi di selatan dulu, ya, kurang lebih 5 kiloan, ya, di Gua Sur, ya, beberapa 3 hari, ya. Kemudian menuju ke Madinah. Nah, jadi Abu Bakar ini seorang yang setia pada Rasulullah, dan kedekatannya terlihat antara lain juga dengan beliau menikahkan putrinya. Nah, putrinya itu Aisyah. Ada putrinya juga yang namanya Ummu Kulsum juga ada. Ya, jadi itu yang juga istrinya Nabi ya, Kulsum itu? Bukan. Bukan ya. Bukan, ya. Tapi namanya jadi, namanya sama ya? Putrinya Nabi ada juga yang namanya Ummu Kulsum, ya kan? Tapi kalau putri Nabi yang menikah dengan sahabat Khulafaur Rasyidin itu Utsman, ya, itu 2 putri Nabi, Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Nah, jadi Aisyah ini termasuk orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis, nah, termasuk menceritakan keadaan bapaknya. Nah, bagaimana perawakannya? Beliau itu orangnya agak kurus, ya, Abu Bakar itu. Kemudian putih kulitnya, kemudian matanya itu agak cekung, pipinya agak tipis. Jadi orangnya berwibawa sekali. Nah, dan beliau ini seorang tajir, ya, yang banyak sekali membantu dalam dakwah
Islamiyah, termasuk antara lain membebaskan Bilal dari perbudakan. Ya, begitulah sedikit mengenai Abu Bakar. Baik Ustadz, setelah menjelaskan secara singkat tetapi padat tentang sosok sahabat Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian dikaitkan dengan konteks kekinian lah, kira-kira sifat-sifat Abu Bakar ataupun mungkin peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Abu Bakar yang bisa ditiru oleh umat, terutama kalau beliau dianggap sebagai pemimpin, mungkin yang bisa dicontoh oleh para pemimpin bangsa inilah, kira-kira seperti apa? Ya. Jadi Abu Bakar itu sosok pemimpin yang tegas. Tegas dalam arti kalau ada yang menyimpang dari ajaran Islam, termasuk dari orang-orang Islam yang tidak mau melaksanakan ajaran Islam, antara lain adalah orang-orang yang mengingkari kewajiban zakat. Memang ada yang mempori atau yang memprovokasi, itu Musailamah Al-Kadzab itu ya. Jadi itu dia orang munafik sebenarnya. Nah, akhirnya diperangi lah. Antara lain yang memerangi itu komandannya adalah Abu Bakar, putranya Abu Bakar, namanya Abdurrahman. Abdurrahman bin Abu Bakar. Ketika sudah menjadi khalifah ya? Iya, ketika menjadi khalifah ada pembalotan atau apa namanya, pengangkangan atau apa namanya, ya orang-orang Islam yang di daerah yang kemudian tidak mau taat kepada taat loyal terhadap kepemimpinan, tidak mau mengeluarkan zakat. Lalu diperangi, antara lain yang memimpin adalah Abdurrahman, anaknya. Jadi anak beliau itu ada yang namanya Abdullah juga, ada namanya Asma, Asma perempuan, ada Aisyah, ada Ummu Kulsum. Nah, yang lainnya dari Abu Bakar, beliau itu selain tegas beliau itu pemurah, dermawan, tanpa pencitraan. Bahkan saya pernah membaca tafsir tentang surah Al-Lail, di mana ayat yang akan saya baca ini ada terkait dengan Abu Bakar. Fa'amman a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi, maksudnya bersedekah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil khusus, dan membenarkan pahala terbaik itu surga. Abu Bakar itu saddaqa, siddiq. Dari situ saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kami Allah akan berikan jalan yang mudah baginya untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan kebaikannya itu tidak lain illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Hanya untuk mencari keridhaan Allah. Bukan untuk mendapatkan pujian atau balasan yang lebih banyak, tapi betul-betul untuk meraih keridhaan Allah. Nah, Abu Bakar meskipun memimpin sebagai khalifah hanya 2 tahun, yaitu tahun 632 Masehi sampai 634. Jadi 2 tahun sepeninggal Rasulullah wafat, beliau wafat, wafat, dan kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar ini jasanya antara lain dalam pemerintahan beliau itu kemudian atas usulan Umar menyetujui untuk mengkodifikasi atau menertibkan atau menyusun Al-Quran yang berserakan dalam pengertian tertulis di berbagai tempat, di berupa kurma dan lain-lain. Akhirnya dikumpulkan dan disimpan oleh Hafsah, yaitu putrinya Umar. Nah, jadi Abu Bakar ini adalah mertua, mertua Rasul, tapi sahabat Rasul. Nah, tapi kalau bisa dikatakan muridnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah yang sangat setia. Ini termasuk di dalam surah Yusuf, surah Yusuf ayat 108 ini orang-orang yang disebut mengikuti Rasulullah. Hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah dengan ilmu, dengan dalil, dengan wahyu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan yang mengikutinya, mengikuti Rasulullah antara lain adalah Abu Bakar itu.
ana wa man ittaba'ani fa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Dan yang disampaikan adalah tauhid. Nah, tauhid inilah sebenarnya ajaran yang dibawa oleh para rasul dahulu, termasuk oleh Rasulullah dan termasuk oleh para khulafa ar-rasyidun. Mereka memimpin pemerintahan berdasarkan tauhid, yaitu hanya menyembah pada Allah. Ya, semua itu sama di hadapan Allah, yang paling baik, yang paling mulia, yang paling bertakwa. Ya. Jadi pembawaannya tidak seperti raja-raja. Ya, raja-raja itu kan ya berkuasa penuh, kemudian anti kritik, biasanya kan begitu. Kalau Abu Bakar tidak begitu diangkat jadi khalifah, ya saya ini manusia biasa, ya kalau benar saya didukung, kalau salah saya diluruskan. Jadi itu adalah implikasi daripada jiwa tauhid. Nah, kebanyakan para pemimpin ya itu masalah tauhidnya itu yang. Jadi begitu belum apa-apa, baru dilantik saja dia sudah merasa hebat gitu, dan kemudian mulai muncul namanya sifat-sifat Fir'aun. Nah, itu bagus ya. Baik Ustadz, kisah tentang sosok sahabat Abu Bakar sementara kita cukupkan saya sampai di situ. Lain kali mungkin bisa kita angkat lagi kalau ada kisah-kisah, dan tentunya sangat banyak cerita-cerita tentang sahabat ini. Betul, tidak akan habis-habis. Ya. Antara lain di sini di kitab ini ya. Great Leaders, kisah Khulafaur Rasyidun. Lalu ada kisah lagi di kitab karangan Khalid Muhammad Khalid. Ini biografi 60 sahabat ya. Dan mungkin juga yang berbahasa Arab juga ada kitab-kitab yang berbahasa Arab. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.